Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Martin Cheng sekaligus perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan boleh memberi kita anugerah, boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun di dalam rumah kita masing-masing. Mari kita satukan hati untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas
betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang kudus, Tuhan kami yang mulia, yang ditinggikan di atas seluruh bumi. Pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Dengan keberadaan kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa. Biarlah Tuhan, Engkau boleh mengampuni setiap kami. Seringkali di dalam hidup kami mengingat Engkau, lalu kami berkomitmen untuk mengikut Engkau. Tapi dalam perjalanan kadang kami terjatuh. Biarlah Tuhan, Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami, melayakkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan ditinggikan dan dimuliakan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Misalkan hidup kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah pagi hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan melalui iman oleh karena karya Kristus di kayu salib. Biarlah ini menjadi dasar dari iman kita. Dan mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bukan karena pekerjaan kita diselamatkan. Semua hanya karena anugerah Tuhan melalui iman, kita boleh diselamatkan. Semua karena anugerah-Mu. Biar pujian ini boleh membawa kita mengucapkan syukur di hadapan Tuhan karena keselamatan yang kita terima. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sungguh besar kasih-Nya bagi hidup kita, yang menyelamatkan kita.
bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Puji Tuhan, kita telah dihidupkan oleh anugerah Tuhan. Biarlah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sungguh besar kasih Tuhan bagi hidup kita. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita semua? Bersyukur pada Tuhan kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, walaupun kita harus berada di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai setiap kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami mengerti, memahami firman dan menjadi pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema, bagaimana kita bisa menemukan dan mengalami kasih Allah yang sebenarnya. Mungkin tema ini seringkali kita dengar, seringkali kita bahas. Namun kali ini kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang akan kita baca nanti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya kepada anak-anak di usia di bawah 15 tahun, bagaimana kamu bisa tahu kalau papa mama mencintaimu? Mungkin jawaban mereka, jika papa mama memberikan apa yang aku inginkan, baru dia merasakan dia dikasih oleh orang tuanya. Nah, kalau kita bertanya kepada anak muda di usia 15 tahun ke atas, bagaimana bisa kamu tahu kalau orang tuamu mengasihimu? Mungkin jawaban mereka adalah, jika orang tua mau mengerti masalahku yang aku hadapi, mendampingiku dan menjadi sahabatku, barulah mereka merasakan orang tua mengasihi mereka. Nah, kalau kita bertanya kepada seseorang yang sudah dewasa ataupun mereka yang sudah menikah, bagaimana kamu bisa tahu kalau orang tuamu mengasihimu? Mungkin secara umum jawaban mereka adalah, jika orang tua tidak terlalu ikut campur akan masalahku, urusan pribadiku, dan biarkan aku mengambil keputusan untuk hidupku dan keluargaku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah, bagaimana kita bisa tahu, kita bisa merasakan, kita bisa mendapatkan, menemukan, dan bahkan mengalami kasih Tuhan? Di mana kita dapat temukan dan kita alami kasih Tuhan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi? Nah, kira-kira jawaban kita mungkin yang pertama, aku akan temukan dan mengalami kasih Tuhan ketika aku mengalami musibah, kecelakaan. Aku terbebas dari maut. Mungkin ada yang berkata, aku temukan dan mengalami kasih Tuhan ketika aku mengalami sakit yang berat.
Sehingga Tuhan memberikan mukjizat kepadaku dan aku selamat dari penyakitku. Mungkin ada yang berkata, aku temukan kasih Allah ketika aku membaca, merenungkan firman setiap hari, aku merasakan kuasa Tuhan bekerja. Nah saudara, ketiga jawaban di atas apakah mewakili jawaban setiap kita? Sebenarnya nggak ada yang salah sih akan ketiga jawaban tersebut. Namun jika kita berpikir ulang, maka kita akan temukan bahwa jawaban tersebut sangat dangkal dan rapuh. Mengapa saya katakan demikian? Karena apa yang terjadi ketika kita tidak menemukan kasih Tuhan pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami kecelakaan, pada waktu kita mengalami musibah, dan walaupun pada waktu kita tekun berdoa dan membaca firman, kita tidak mengalami apapun, kita tidak merasakan pertolongan Tuhan pada saat itu. Sepertinya kita merasa Tuhan diam-diam aja, nggak langsung menyatakan kasih-Nya, sehingga kita nggak mengalami kasih-Nya pada saat itu. Nah saudara, ketika kita tidak mengalami kebaikan Tuhan ataupun kasih Tuhan pada waktu kita mengalami masalah besar, maka jawabannya mungkin kita akan menjadi ragu-ragu akan kasih Tuhan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, masihkah Tuhan mengasihi aku? Nah saudara, apakah kita masih perlu mendapatkan bukti yang lain untuk merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita? Bukti yang paling jelas sudah dikatakan firman Tuhan, yang hari ini kita akan baca bersama di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-11. Surat Paulus kepada Roma di dalam pasal 5 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Nah saudaraku, kenyataan bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita adalah bukti yang paling jelas daripada kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Selain Yesus bersedia mati untuk kita ketika kita masih berdosa, sebenarnya kita tidak adalah orang yang tidak pantas ditolong dan tidak pantas untuk diselamatkan. Karena kita harus menanggung segala dosa dan perbuatan kita. Kita juga adalah seteru Allah. Dan selain Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya, tidak ada pengorbanan kasih yang lain yang lebih besar daripada pengorbanan anak tunggal Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Paulus melanjutkan, melalui Yesus, status kita di hadapan Tuhan diubah. Walaupun kita adalah orang berdosa, kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Bukan hanya status kita dirubah, tetapi juga keadaan kita dirubah. Orang berdosa yang telah diselamatkan tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kematian Kristus merubah status kita. Dan kebangkitan Kristus merubah keadaan kita supaya kita hidup bersama dengan Dia. Dan Yesuslah yang akan menolong, memimpin kita, memberi kita kekuatan sehingga kita dapat mengatasi segala macam pergumulan dan pencobaan hidup. Bahkan Ia menyelubungi hidup kita dengan kemuliaan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kita perlu mengetahui bahwa misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, memperdamaikan manusia
Karena manusia adalah seteru Allah. Murka Allah yang menyala-nyala itu harusnya ditimpakan kepada manusia. Tetapi Yesus mau menanggung itu semua. Bahkan pada saat kita masih berdosa, Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Kemudian dengan kasih karunia-Nya memungkinkan kita untuk meninggalkan dosa. Dengan kekuatan kita sendiri kita gak mampu melepaskan dosa. Tetapi dengan Dia, Yesus, Dia membantu dan menguatkan kita. Sehingga kita bisa melepaskan diri dari dosa dan kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Oleh karena itu ada perubahan status pembenaran dari Allah. Itulah permulaan dari proses penyelamatan yang Yesus lakukan. Perubahan keadaan ini disebut penyucian. Setiap hari kita disucikan dan dibenarkan oleh Yesus Kristus, di mana proses penyelamatan itu berlangsung terus-menerus selama kita hidup. Kita mau disucikan, dibenarkan oleh Tuhan, dan proses yang satu ini akan berakhir pada satu titik ketika kita bertemu muka dengan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita, dan hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, anak Allah itu. Nah, saudaraku, indikasi Tuhan ketika kita membaca di ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Nah, saudara, menunjukkan ini bisa diartikan membuktikan. Allah membuktikan melalui Yesus Kristus satu peristiwa yang sudah Allah lakukan di dalam Yesus Kristus, membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya yang terbesar, termulia dan teragung, Dia mati di atas kayu salib. Dia menunjukkan kasih-Nya. Di sini membuat kita ingat bahwa Dia juga menunjukkan keadilan-Nya. Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi manusia, tetapi Dia juga menunjukkan keadilan-Nya di dalam kematian Yesus Kristus. Allah juga menunjukkan kebenaran-Nya. Kita bisa baca di dalam Roma 3 ayat 25. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Nah, saudara, siapakah orang selain Tuhan di dalam Yesus yang mau menanggung kutuk dosa? Ada banyak orang yang mau mati untuk membela kebenaran. Tapi adakah orang yang mau mati menanggung orang-orang berdosa seperti saudara dan saya? Tidak ada. Hanya Yesus yang mau datang waktu kita masih berdosa. Dia mengampuni kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya ini sangat berbeda. Dan kasih-Nya ini bertentangan dengan kasih manusia pada umumnya. Martin Luther pernah berkata, kasih manusia dicetuskan oleh kasih kebaikan yang ia temukan. Manusia bisa mengasihi karena dia temukan kasih, dia menemukan sesuatu yang baik, baru dia bisa melakukan kasih itu. Tetapi berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah ini mengalir secara spontan dari sumbernya, yaitu hakikat Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Lalu kemudian Paulus melanjutkan di dalam ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Nah, kata lebih-lebih ini artinya ada makna yang terus-menerus dan berlimpah-limpah akan kasih setia Tuhan. Keadaan manusia pada zaman dahulu, zaman sekarang hampir mirip sama, saudara-saudara. Pada zaman Nuh, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, dan tidak menyadari bahwa ada ancaman dosa yang begitu besar, ada ancaman murka Allah yang begitu besar. Itu disebutkan di dalam Matius pasal 24 ayat 37. Bagaimana manusia bisa luput dari murka hakim dunia yang akan menghancurkan segala sesuatu yang menentangnya? Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, untuk menanggung murka Allah, Allah sendiri yang berkarya di dalam Yesus Kristus.
Yesus Kristus datang menunjukkan jalan keselamatan. Ia mati bagi kita waktu kita masih berdosa, lebih-lebih kasih karunia yang telah dinyatakan melalui Yesus di dalam kematiannya. Itulah yang menyelamatkan kita. Dan setelah kita dibenarkan, yaitu setelah dosa kita ditebus oleh darahnya di atas kayu salib, pembenaran itu diberikan. Setelah kita diselamatkan, kita dibenarkan. Nah, pembenaran inilah sangat berkaitan erat dengan kematian Kristus, dengan darahnya yang tercurah. Di dalam ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Pembenaran dikaitkan dengan kematian Kristus, sedangkan dengan kebangkitannya, kita bersama-sama dibangkitkan. Kita mati oleh karena dosa-dosa kita, kemudian Yesus bangkit, dan kita bersama-sama dibangkitkan. Kemudian kita dibenarkan di dalam Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan, saudara. Pembenaran terjadi oleh karena kematian Kristus. Karena yang dibenarkan adalah orang berdosa dan hukuman atas dosa harus ditanggung oleh Yesus Kristus. Pembenaran terjadi oleh kebangkitan Kristus, karena kebangkitannya menandai penerimaan Allah karena perbuatan Yesus. Jadi dasarnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tempat pembenaran, dan sedangkan iman adalah sarana kita untuk memperoleh pembenaran di dalam Yesus Kristus. Di ayat 10 dilanjutkan dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata diperdamaikan ini adalah satu kata yang sangat luar biasa. Kata yang dapat diartikan bahwa Allah sendiri yang melakukannya. Allah Bapa yang menciptakan dunia ini. Dia yang datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus. Sebagai putra Allah, dia memastikan dia ingin menyelamatkan manusia, membenarkan manusia. Perhatikan kata kematian anaknya. Lalu ada kata oleh hidupnya di ayat 10 tadi. Ada dua kata yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, di ayat 9 dikatakan kita pasti diselamatkan. Kemudian diulangi lagi di ayat yang ke-10. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Wow, luar biasa. Sesuatu yang pasti yang Allah berikan. Tidak bergantung dengan apa yang kita buat, tidak bergantung dengan jasa sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mau datang, pasti menyelamatkan kita semua. Dan kasih itulah yang mengerjakan pendamaian oleh kematian Yesus Kristus. Dikatakan di bagian ini oleh hidupnya. Saudara, kata oleh ini memiliki makna yang luar biasa. Oleh ini menunjukkan cara Allah dan maksud Allah menentukan dia, yaitu Yesus Kristus, menjadi jalan perdamaian. Manusia yang berseteru dengan Allah melalui Yesus disatukan, diperdamaikan, sehingga manusia bisa datang dengan bebas kepada Allah, memohon belas kasihan Allah, memohon kemurahan Allah. Kristus menyediakan diri sebagai pengantara dari perdamaian itu. Nah, disinilah tampak kesatuan antara Allah dan anaknya Yesus Kristus, yang sesungguhnya merupakan rahasia besar yang tidak dapat terselami oleh pikiran manusia. Nah, kesatuan itulah yang diungkapkan dengan perkataan anaknya di dalam kebangkitannya. Selesailah karya Kristus di atas kayu salib, di atas kematiannya. Oleh karena itu di ayat 10 diawali dengan kata sebab. Sebab oleh darah Kristus. Kemudian Paulus mengakhirnya di ayat yang ke-11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Paulus kembali membawa
pembacanya, membawa kita semua. Setelah kita diselamatkan, setelah kita dibenarkan, maka pada akhirnya kita harus bermegah di dalam Kristus. Orang-orang percaya tidak hanya mengharapkan keselamatan, kehidupan di sorga, tapi dia harus menjadi manusia yang bermegah dalam Allah. Kata bermegah ini merupakan kata yang terus-menerus kita harus hidupi setiap hari. Bermegah hanya semata-mata di dalam Allah. Bermegah merupakan inti pokok daripada perubahan yang nyata berlangsung dalam hidup orang percaya setiap hari. Bermegah ini merupakan juga unsur penting di dalam ibadah kita. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita menaikkan ucapan syukur kita. Itulah makna bermegah di dalam Yesus Kristus. Dan harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perubahan yang nyata inilah menyatakan pujian, menyatakan penyembahan kita di dalam ibadah kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, maka kita harus bermegah di dalam Allah yang sudah mengaruniakan kasih itu kepada setiap kita. Nah, oleh karena itu saudara, melalui Roh Kudus kita didorong untuk bermegah, untuk memuji Tuhan. Bahkan dikatakan puji-pujian kita layak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena perantara kita yaitu Yesus Kristus. Olehnya kita bermegah. Dan olehnya juga kita menerima pendamaian itu. Inilah dasar kita bermegah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membahas Roma pasal 5 ayat 8-11. Bagian Allah, Yesus Kristus, telah ditunjukkan kepada kita. Dan bagaimana sekarang kita? Bagaimana kita menemukan dan mengalami kasih itu? Buktinya sudah jelas, firman Tuhan sudah katakan. Tapi saya hari ini akan bagikan dua hal. Bagaimana kita bisa merasakan, mengalami dan menemukan dan mengalami kasih Tuhan. Nah, kita perlu sadari dua hal ini. Yang pertama, bagaimana bentuk dari kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Sudah disebutkan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dan 6. Saudara bisa baca di sana. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, kita dapat melihat bentuk kasih Allah dan kita menemukan di dalam Yesus Kristus. Kasih-Nya membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Kasih-Nya membuat kita semakin memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Dia pemilik segalanya di dalam dunia ini. Dia yang memiliki kasih, menyelamatkan, dan memiliki pengharapan. Dan ketika kita menemukan di dalam Yesus, maka kita tidak akan kecewa. Kasih Allah sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Roh Kudus dikaruniakan di dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, di mana kita bisa menemukan kasih Allah? Mungkin kita akan menjawab, ya di dalam hati kita, Pak. Karena kita sudah mendapatkan kasih Allah yang berlimpah itu, dan Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan saya merasakan kasih Allah itu ada di dalam hati saya. Banyak orang menjawab dengan jawaban yang seperti ini. Namun saudara, ketika kita tahu kasih Allah dialami di dalam kehidupan kita, kita merasakan kasih Allah di dalam hati kita, tetapi kalau kita perhatikan, begitu Roh Kudus menyebutkan kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita, ayat selanjutnya kalau kita perhatikan, Roh Kudus langsung berbicara tentang salib Kristus. Karena ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, Roh Kudus menggiring kita untuk menemukan kasih Allah. Lihat salib Kristus. Lihat Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Disitulah manusia bisa menemukan kasih Allah yang luar biasa. Kadang-kadang perasaan kita bisa berbohong.
Kadang-kadang perasaan kita bisa terkondisi. Tapi ketika kita memandang salib Kristus, disitulah kita menemukan kasih Allah yang dicurahkan. Dan Roh Kudus langsung berbicara dan mengalihkan perhatian kita kepada salib Kristus. Kenapa? Kalau kita hanya melihat ke dalam hati kita sendiri, maka kita akan berpikir tentang diri sendiri. Ketika kita berpikir tentang diri kita sendiri, maka kita akan bertanya kepada diri kita, apakah saya memiliki kasih Allah di dalam hati saya? Apakah saya mengalami kasih Allah di dalam hidup saya? Nah, ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat, lalu kita mencari kasih di tempat yang salah, kita tidak memandang salib Yesus, maka kita akan kecewa. Dan kita akan meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita jauh sebelum kita membutuhkan kasih Allah. Jadi jauh sebelum kita mengenal Dia, jauh sebelum kita mengasihi Tuhan, saat kita masih berdosa, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Kabar baiknya adalah saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya. Dan itulah cara kita melihat kasih Tuhan. Kita harus melihat bukan ke dalam hati kita, tetapi kita harus melihat salib Kristus. Di sanalah kasih itu tercurah. Kemudian kita bisa merasakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Oleh karena itu, mari ketika kita ingin menemukan kasih Allah, jangan berdasarkan hati. Karena hati ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi. Tapi kita mengalami pergumulan hidup, masalah yang besar, mari pandang salib Yesus dan ingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi saudara dan saya. Allah mau kita hanya melihat pada Yesus, hanya berpikir tentang Yesus. Oleh karena itu, jangan lagi kita melihat ke dalam hati kita. Kalau kita melihat diri kita sendiri, maka kita akan berpikir, apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah saya sudah menjadi orang benar? Nah, ini pertanyaan akan terus muncul, dan ini berbahaya. Dan saya pernah mengenal seorang jemaat yang sudah menjadi anak Tuhan. Dia seringkali kalau ketemu saya bertanya, Pak, saya sudah melakukan dosa. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Pak, saya sudah melukai hati Tuhan. Apakah Tuhan masih mengampuni saya? Setiap kali bertemu dengan orang ini, dia selalu bertanya demikian, Bapak Ibu. Itulah kalau kita berpusat kepada hati, mencari kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan berdasarkan perasaan hati, dan tidak lagi memandang salib Yesus yang sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib Kristus adalah satu-satunya cara kita menemukan kasih Tuhan. Salib Kristus adalah satu-satunya jalan kita merasakan dan mengalami begitu besar Allah mengaruniakan kesetiaan-Nya, mengaruniakan keselamatannya, mengaruniakan banyak hal sehingga Dia harus datang untuk menebus dosa kita manusia. Dan yang kedua, seberapa sempurna kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih-Nya tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sudah dikatakan bagian ini ingin menyampaikan bahwa dengan kata lain, kita harus sungguh-sungguh percaya pada waktu datangnya penghakiman itu. Ketika penghakiman itu datang, kita percaya kita dihakimi untuk diselamatkan, bukan untuk dihukum. Nah, ini seringkali pertanyaan dari jemaat juga saya pernah dengarkan, Pak, waktu nanti penghakiman, waktu Tuhan Yesus datang, apakah kita juga mengalami hukuman? Firman Tuhan ini jelas dikatakan, kita akan mengalami hari penghakiman itu, tapi kita diselamatkan, kita mendapatkan upah. Apa yang sudah kita perbuat di dalam dunia ini, itu yang menyertai kita bersama dengan iman kita di dalam Yesus.
Kita mengalami penghakiman untuk diselamatkan, bukan untuk dihukum. Dikatakan di sana ada kata sama seperti dia. Kenapa sama seperti dia? Sama seperti Yesus. Karena Yesus sudah menjadi pengantara. Yesus sudah mengalami hukuman, murka Allah yang dahsyat itu. Sehingga kita ketika mengalami penghakiman, kita diselamatkan, bukan untuk dihukum. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, di situ ada kata sama seperti dia. Dia itu Yesus yang adalah pengantara antara kita dengan Bapa. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Segala kuasa di surga di bumi diberikan kepada dia. Kita punya pengantara yang luar biasa dan kita tidak perlu takut ketika kita mengalami penghakiman. Kita bukan dihukum, tetapi kita diselamatkan, masuk ke dalam surga yang mulia bersama dengan Kristus, memuji, menyembah Allah. Tidak perlu lagi ada ketakutan, karena firman Tuhan katakan, kalau kita mengalami ketakutan, itu berarti kasih Tuhan belum sempurna di dalam hidup kita. Kalau saudara sudah mengalami kasih Allah yang besar, menemukan Dia di dalam salib Kristus, maka tidak perlu lagi ada ketakutan, karena kita sudah mengalami kasih Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Kita punya identitas baru di dalam Yesus. Jangan lagi kita bertanya, apakah aku berkenan kepada Allah? Apakah aku dikasihi Allah? Apakah aku sudah diampuni Allah? Yesus sudah menjadi pengantara yang sempurna. Kasih-Nya sempurna. Dan disitulah kita menemukan kasih Allah yang sebenarnya. Mengalami kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di dalam firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang telah mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Sehingga perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu, betapa dahsyat kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita menyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Dan kita mau mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, supaya Tuhan yang melayakkan kita. Mari kita bersaat teduh. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus, yang sudah menjadi pengantara kami, yang sudah menyatakan kebaikan dan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami menyadari kami tidak layak menghampiri meja perjamuan. Oleh karena kasih-Mu yang besar, oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau sudah menyelamatkan, membenarkan setiap kami. Sehingga kami ya Tuhan disucikan, dikuduskan, dan boleh semeja perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersama dengan kami dan memimpin ibadah perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan ketika kami menikmati roti dan cawan anggur Tuhan, kami sekali lagi diingatkan akan pengorbanan Kristus yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Dan kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan dan belajar untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini diberikan bagi setiap kita yang sudah dibaptis dan disidi dewasa, baik di gereja Kristen Kalam Kudus ataupun di gereja yang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menerima baptisan kudus dan sidi dewasa, Bapak Ibu harus mengikuti kelas katekisasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan setiap kepala keluarga masing-masing kita yang ada di rumah boleh mempersiapkan roti dan cawan anggur. Nanti ketika saya membagikan roti dan kita akan berdoa bersama, makan bersama, kemudian ketika kita bersama-sama memegang anggur, kita akan berdoa bersama dan menikmati anggur bersama-sama. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah Yesus makan, lalu dia mengambil cawan anggur, dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari Bapak Ibu, kita adalah orang dewasa di rumah kita masing-masing, kita membagikan roti dan kita memegang roti di tangan kanan kita. Dan setelah kita sama-sama mendapatkannya, mari kita berdoa sebelum kita menikmati roti ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang dipecahkan, tubuh-Mu yang tanpa dosa. Engkau adalah anak domba Allah yang mulia tanpa cacat dan celah, yang sudah dikorbankan di atas kayu salib sebagai pengampunan dosa atas setiap kami manusia yang telah hidup di dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah tubuh-Mu ini menjadi peringatan bagi kami bahwa tubuh-Mu yang mulia ini, yang telah dipecahkan, yang telah hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kami ingin menjaga tubuh kami, menjaga kekudusannya, supaya kami ya Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Yesus berkata,
inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Makanlah, ingatlah akan Tuhan. Kita nikmati bersama-sama. Mari kita membagikan cawan anggur bersama-sama. Lalu setelah kita mendapatkan cawan anggur, kita berdoa sebelum kita menikmatinya. Bapa di surga, di tangan kami ada cawan anggur yang adalah lambang darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Darah yang mahal, darah yang mulia, sehingga kami ya Tuhan disucikan dan dilayakan dan mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus yang mau datang ke dalam dunia, mencurahkan, mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Terpujilah nama Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh ya Tuhan memandang akan salib Kristus, melihat dan mengalami serta menemukan kasih Kristus yang sebenarnya. Sehingga kami ya Tuhan boleh membagikan kasih itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah dan ingatlah akan Tuhan. Mari sama-sama kita menikmatinya. Kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah sakramen perjamuan kudus ini. Dan biarlah kami selalu ingat dan menghidupi akan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, sehingga kami boleh bertumbuh dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami yang masih Tuhan percayakan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat, kami boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada saat ini kami juga bersyukur karena ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah bersama-sama
dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Kami boleh belajar untuk menikmati kehadiran Tuhan, bahkan dalam kesendirian, dalam kesunyian ketika kami berada di rumah. Engkau hadir, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan kami juga bersyukur karena dalam ibadah ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib ketika kami masih berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dosa-dosa kami diampuni. Kami boleh mendapatkan keselamatan hidup yang kekal yang daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga telah memelihara dan menyertai kami selama kami berada di dalam dunia ini. Kami sungguh bersyukur karena ada banyak hal bisa hilang dari hidup kami, tetapi sepanjang kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami, kami akan tetap kuat, akan tetap bersemangat, akan tetap bergembira karena Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga bersyukur untuk banyak dukungan dari jemaat-Mu untuk pelayanan yang ada di Pos Tebo. Baik itu anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah online, bahkan juga persembahan yang telah diberikan. Kami berdoa bahwa setiap hal yang kami persembahkan kepada Tuhan, Engkau akan memberkatinya dan Engkau akan menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bahkan Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah melayani Engkau sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk ibadah yang dilaksanakan secara online. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya jemaat-Mu yang ada di Pos Tebo, tetapi setiap orang di segala tempat yang mengikuti ibadah ini, itu boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan, kekuatan dan semangat yang baru untuk mengalami dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, agar dapat mengikuti protokol kesehatan, sehingga negara kami boleh mengalami kelegaan. Penyebaran COVID-19 boleh dikurangi, bahkan tidak ada yang mustahil Tuhan yang akan menghentikan, sehingga kami boleh bergembira, beraktivitas bersama-sama seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap menantikan saatnya Tuhan berkarya terhadap bangsa dan negara kami. Dan kami rindu ya Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan terus bekerja di dalam hati anak-anak Tuhan, agar senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, maka Engkau akan melakukan pemulihan, baik terhadap kami secara pribadi, secara keluarga, bahkan juga secara bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh datang kepada Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal yang tidak sempat kami ungkapkan, namun kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan mengerti, mengetahui apa yang menjadi beban dan pergumulan kami. Engkau akan memberikan kepada kami apa yang kami perlu untuk kami dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menaikkan doa, syukur, penyerahan kami semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat Tuhan dan menaikkan pujian Amin Song.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian, mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang merasakan dan menemukan kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah usai. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk hadir melalui ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.